Rumah dinas Wakil Gubernur Jambi dirusak massa. Aksi mahasiswa disusupi pelajar berujung ricuh. Pameran Kebun Kria angkat karya seni dan UMKM lokal. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Suci Anissa, inilah Kompas Jambi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama. Saudara, Rumah Dinas Wakil Gubernur Jambi di Kecamatan Telanepura, Kota Jambi diserang sekelompok orang menggunakan batu dan bom molotov. Akibatnya kaca dan ruangan penjagaan rusak. Pelaku perusakan ini merupakan bagian dari masa aksi solidaritas atas meninggalnya seorang driver ojek online di Jakarta. Rumah Dinas Wakil Gubernur Jambi di Kecamatan Telanepura, Kota Jambi diserang sekelompok orang menggunakan batu dan bom molotov. Akibatnya, kaca dan ruangan penjagaan rusak. Pelaku kerusakan ini merupakan bagian dari masa aksi solidaritas atas meninggalnya seorang driver ojek online di Jakarta. Dari rekaman video amatir menunjukkan keadaan rumah Dinas Wakil Gubernur Jambi setelah diserang massa. Sudah rusak dan hancur. Mereka merusak sejumlah bagian bangunan menggunakan batu dan bom molotov, namun beruntung tidak ada korban jiwa. Berdasarkan data sementara, kaca pos penjagaan rumah dinas hancur total. Tidak hanya merusak rumah dinas, massa aksi juga merusak sejumlah fasilitas umum seperti halte dan kursi-kursi di taman kota. Selain merusak rumah dinas Wagub Jambi, massa juga merusak gedung DPRD Provinsi Jambi, membakar mobil yang parkir di gedung DPRD Provinsi Jambi, serta 3 unit mobil di gedung Kejati Jambi dibakar, salah satunya mobil Tribun Jambi. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Pagar gedung Kejaksaan Tinggi Jambi di Telanepura dijebol sekelompok massa yang diduga geng motor. Sejumlah kendaraan dan fasilitas gedung rusak parah. Bahkan beberapa mobil dibakar massa. Pagar gedung Kejaksaan Tinggi Jambi di Telanepura dijebol sekelompok massa diduga geng motor. Sejumlah kendaraan dan fasilitas gedung rusak parah, bahkan beberapa mobil dibakar massa. Bahkan saat kerusuhan terjadi, massa memaksa masuk ke halaman Kejati Jambi. Pagar dan pintu gedung dihancurkan. Mobil dan kendaraan yang terparkir di dalam gedung Kejaksaan Tinggi Jambi dibakar massa. 3 unit mobil dibakar massa, 2 diantaranya kendaraan dinas kejaksaan dan 1 kendaraan Pimret Tribun Jambi. Selain itu, 1 unit motor terparkir di halaman Kejati Jambi turut dibakar. Bangunan gedung Kejaksaan Tinggi Jambi turut rusak dengan kaca dan fasilitas pecah berserakan. Saat insiden, terdapat 8 jurnalis yang sedang meliput. Kendaraan mereka juga jadi korban perusakan. Untuk menyelamatkan diri, para jurnalis bergeser ke gedung sebelah dan akhirnya dievakuasi ke rumah warga terdekat. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyerangan massa di gedung Kejati Jambi. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Saudara, aksi unjuk rasa di kawasan perkantoran Gubernur Jambi berujung ricuh. Sejumlah fasilitas rusak dan 3 unit mobil dibakar massa. Dalam aksi ini tidak ada korban jiwa, baik dari pendemo maupun dari aparat kepolisian. Aksi unjuk rasa di Jambi sudah berlangsung sejak Jumat siang yang awalnya didominasi oleh mahasiswa. Namun memasuki malam hari, sekelompok massa yang diduga geng motor mendatangi kawasan perkantoran Gubernur Jambi di Telanepura. Mereka merusak fasilitas hingga menjarah pagar besi kantor. Puncak kerusuhan terjadi sekitar pukul 2 dini hari ketika massa membakar 1 unit mobil wartawan, 2 mobil dinas kejaksaan, dan 1 unit sepeda motor. Gedung Kejaksaan Tinggi Jambi ikut mengalami kerusakan, sejumlah kaca pecah. Selain itu, kerusakan yang sama terlihat di kantor DPRD Provinsi Jambi, kaca kantor pecah, dan pagar jebol. Kami mengalami kerugian, pertama ada kebakaran mobil, perusakan dan kemudian diikuti dengan pembakaran mobil.
2 mobil dinas dari Kejaksaan Tinggi dan 1 mobil teman-teman dari wartawan. Harapan kita tentu kami minta kepada masyarakat untuk silakan menyalurkan aspirasi, tapi tentu dengan tidak melakukan anarki. Sepanjang itu aspirasinya yang positif, tentu negara akan menerima dan akan menjadi bahan masukan juga bagi pemerintah daerah. Kejati Jambi berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Pihaknya mendukung agar setiap aksi penyampaian aspirasi dilakukan secara damai. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Sementara itu, saudara, pedagang di Jambi menjadi saksi hidup aksi demonstrasi belakangan ini. Mereka jualan di dekat kantor DPRD. Untung bertambah, namun derita gas air mata tidak terelakkan. Pedagang pun turut mengkritik pejabat yang tidak pernah mau turun menemui massa. Pedagang belakangan ini menempati kompleks perkantoran gubernur dan DPRD Jambi untuk berjualan sejak aksi demonstrasi terus terjadi beberapa hari terakhir. Mereka mengaku penghasilan bertambah, bahkan terkena gas air mata ketika aksi ricuh. Pedagang juga merasa suaranya terwakilkan lewat tuntutan mahasiswa dan masyarakat. Mereka juga mengkritik gubernur dan ketua DPRD Jambi yang tidak berani turun menemui pengunjuk rasa. Menurutnya, hal itu jadi penyebab terjadinya bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa. Kalau dapat dia menyampaikan aspirasinya secara damai, dan ketua DPRD kita muncul sama Bapak Gubernur kita muncul, duduk dengan baik, tampung aspirasi kami nih. Mahasiswa membawa aspirasi rakyat. Mahasiswa membawa aspirasi rakyat. Sudah tidak masuk akal. Kami jauh di luar nalar itu, jauh itu. Kita lagi menjerit di bawah, dia goyang-goyang. Yang wajar-wajar lah ya, yang wajar-wajar. Jangan sampai gembira di atas penderitaan kami-kami yang di bawah nih kan. Itu kan tunjangan sudah banyak, itu tunjangan ini sudah banyak. Nambah lagi tunjangan beras, tunjangan apa lagi, ke luar negeri, rumah lagi. Kan udah pada mewah itu, udahlah itu. Selama terjadi di sini udah 3 kali, tidak ada pernah pemimpin daerah yang muncul. Perwakilan pun tidak ada satupun, hanya ada polisi. Ya, Pak Polisi adalah sebagai pengamanan. Mereka tidak bisa menyampung aspirasi. Yang akan menyampaikan aspirasi itu adalah anggota dewan, lembaga legislatif di Provinsi Jambi ini. Dan satupun tidak ada yang muncul. Bagaimanapun mahasiswa pasti tidak bisa menerima. UMKM kami berdampak, biasanya jualan di depan, akhirnya nggak bisa jualan, masuk ke dalam. Ya mau nggak mau kejar-kejaran dengan mahasiswa. Kemarin saya kena itu gas air mata. Ada teman kami yang juga pingsan gitu. Nah, dari sisi keamanan tidak aman gitu. Nah, pedagang berharap pemerintah harus berbenah. Aksi sejumlah anggota dewan yang menyakiti hati rakyat diharapkan tidak terulang kembali. Pemerintah dan DPR diminta bekerja untuk kepentingan rakyat. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi mulai mendata kerusakan fasilitas pasca aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi. Dari pendataan sementara, total kerugian yang dialami diperkirakan mencapai 2,56 miliar rupiah. Pasca aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di gedung DPRD Provinsi Jambi, sejumlah fasilitas publik dilaporkan mengalami kerusakan. Tidak hanya pagar gedung, kaca jendela pecah, dan 4 unit mobil dilaporkan hangus terbakar. Hasil pendataan sementara dari pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan total kerugian mencapai 2,59 miliar rupiah. Kerugian tambahan juga dialami rumah dinas Wakil Gubernur Jambi dengan taksiran kerusakan senilai 30 hingga 50 juta rupiah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyayangkan terjadinya aksi anarkis dalam penyampaian aspirasi yang menghimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban saat beraudiensi dengan pemerintah. Untuk sementara kita sudah memverifikasi, mendata beberapa kerugian terkait dengan kerusakan akibat dari anarkis ya, perbuatan anarkis. Itu lebih kurang untuk DPRD kita inventarisasi sementara lebih kurang 2,2 miliar 560 juta.
hitungan sementara ya, catatan kami. Kemudian kerusakan yang di rumah dinas wakil gubernur, kaca-kaca yang pecah lebih kurang kita inventarisir antara 30 sampai 50 juta. Kita belum menginventarisasi lagi terkait dengan adanya kerusakan yang di Kejaksaan Tinggi ya. Itu ada 3 kendaraan yang dibakar, kemudian ada 1 kendaraan roda 2 yang juga dibakar. Kita belum menginventarisasi itu. Setelah perhitungan akhir selesai, perbaikan akan disesuaikan dengan anggaran yang ada di APBD Provinsi Jambi, sehingga fasilitas dan aktivitas dapat kembali berjalan normal. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Kepolisian Resort Kota Jambi membebaskan 3 orang yang sebelumnya ditangkap pada aksi demonstrasi pada Senin 1 September 2025 lalu. 3 orang yang dibebaskan menyatakan sikap untuk tidak melakukan aksi demo lagi dan langsung pulang ke rumah. Aksi demonstrasi di Kota Jambi berakhir damai. Masa aksi memutuskan mundur setelah pihak kepolisian membebaskan 3 orang beserta kendaraan yang sebelumnya ditangkap. 3 orang massa yang dibebaskan menyatakan sikap tidak akan melakukan aksi demo dan kembali ke rumah masing-masing. Ketiga massa aksi ini ditangkap diduga karena menjadi provokator dan merusak sejumlah fasilitas di kawasan kantor DPRD Provinsi Jambi. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sultan Binanga Siregar mengatakan pengamanan kendaraan ini dilakukan untuk menghindari aksi anarkis yang berujung pembakaran oleh massa aksi. Polresta Jambi menerjunkan 1.000 orang personil dalam mengamankan aksi demonstrasi di kawasan kantor DPRD Provinsi Jambi. Hari ini untuk kegiatan aksi yang dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa berjalan dengan baik. Ya, walaupun memang ada sedikit insiden, tentunya kami hanya niat mengamankan dan adik-adik mahasiswa pun sudah memahami. Tentunya teman-teman sekalian, kepada masyarakat, khususnya kepada adik-adik mahasiswa, kita mendukung akan melindungi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya, tapi kami mohon tolong untuk sesuaikan dengan aturan yang berlaku juga. Jangan sampai anarkis, jangan sampai merusak, jangan ada penumpang-penumpang gelap yang akan mencoba untuk merusak di Kota Jambi. Dan kemarin beberapa anak-anak di bawah umur kita keluarkan dan kita panggil orang tuanya, kepala sekolahnya, dan juga RT. Pasca insiden demo, Kapolresta Jambi menghimbau seluruh demonstran untuk tidak mudah terprovokasi dan menyampaikan aspirasinya dengan damai. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Sementara itu, Saudara, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menginstruksikan semua kepala sekolah mengawasi siswa untuk mencegah pelajar ikut demonstrasi. Sementara itu, Rektorat Universitas Jambi memastikan mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menginstruksikan semua kepala sekolah mengawasi siswa untuk mencegah pelajar ikut demonstrasi. Sementara itu, Rektorat Universitas Jambi memastikan mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai. Banyaknya pelajar yang terlihat menyusupi aksi demonstrasi mahasiswa di kantor Gubernur Jambi membuat Dinas Pendidikan bertindak tegas. Dalam surat edaran resmi, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menginstruksikan kepala sekolah untuk lebih ketat mengawasi siswa, mulai dari pendataan kehadiran pagi hingga jam pulang sekolah. Guru juga meminta mensosialisasikan kepada siswa agar tidak ikut demo, serta meningkatkan komunikasi dengan orang tua siswa. Saya dari hari Jumat, Sabtu secara estafet kita ikut rapat dengan Forkopimda. Karena kita lihat dari beberapa hari ke belakang, tentu mulai dari hari Senin ini, dari hari Minggu saya sudah menginstruksikan ke seluruh kepala sekolah untuk setiap pagi mengambil apel terhadap anak-anaknya di sekolah dan mengabsen berada di sekolah. Ya. Ketika motor juga sudah masuk ke dalam sekolah, saya minta halaman sekolah itu dikunci sampai jam berakhir sekolah dan motor tidak boleh ada yang keluar sampai dengan hari ini. Tentu di apel pagi kita harapkan kepala sekolah mensosialisasikan untuk tidak mengikuti aksi-aksi yang berada sekarang ini. Sementara itu, Rektorat Universitas Jambi turun langsung memantau aksi demonstrasi. Pihak kampus memastikan aspirasi mahasiswa disampaikan secara damai dan tertib
tanpa anarki sebelum turun ke jalan. Rektorat Unja dan mahasiswa telah bersepakat untuk menjaga kondusivitas aksi. Kami sengaja untuk datang ke lokasi. Pertama untuk memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, jalannya untuk penyelenggaraan biasa berjalan tertib dan aman. Kami sudah membuat kesepakatan dengan mahasiswa bahwa kita mohon bantuannya, tidak menimbulkan anarkis, dan kami juga janji bahwa kami akan ada di lapangan sampai pada pukul 16. Alhamdulillah, sebagaimana kita lihat bersama, komitmen itu dijalankan oleh mahasiswa, dan tentu saja kami sangat berterima kasih kepada seluruh mahasiswa atas komitmen yang dibangun baik sebelum pelaksanaan maupun pada pelaksanaan kegiatan. Sejumlah tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut antara lain mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan undang-undang perampasan aset serta menolak tunjangan berlebihan anggota dewan. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara Kompas Jambi akan selanjutkan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain aksi mahasiswa disusupi pelajar berujung ricuh. Nantikan sesaat lagi.